Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kami lagi. Di sini saya akan membahas tentang filosofi ya. Filosofi apa? Filosofi tukang parkir ya. Ada banyak filosofi kehidupan di balik tugas dan fungsinya dari tukang parkir ya. Keberadaan tukang parkir dalam kehidupan manusia di Indonesia merupakan hal yang sudah diterima oleh umum ya, karena hampir di semua tempat kegiatan publik keberadaan tukang parkir yang resmi atau non yang resmi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Barangkali antar ruang publik yang satu dengan yang lainnya yang berbeda pada tukang parkirnya hanyalah seragam atau pakaiannya saja. Tukang parkir jalanan mungkin pakaian seragam dan sepatu atau sendalnya sederhana saja. Sebaliknya tukang parkir yang ada di gedung-gedung mewah berseragam mentereng dan begitu pula bersepatu dengan lengkap ya. Di sini tidak peduli apakah sang sopir ini adalah orang kebanyakan atau si pejabat tinggi, orang miskin atau miliarder. Jika dia mengendarai mobil dan masuk ke area parkir, ya otomatis yang dikuasai si tukang parkir, maka dia akan ada patuh padanya, ya kan. Di sisi lain, si tukang parkir tidak merasa besar kepala karena mempunyai kewenangan yang dipatuhi siapapun yang masuk ke area parkir yang dikuasainya. Hal itu karena sang pengendara dan si tukang parkir sama-sama menyadari ya, sedang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Si pengendara mobil, siapapun dia, akan patuh pada si tukang parkir karena dia tahu si tukang parkir yang sedang menjalankan fungsinya untuk membantu memarkirkan mobil. Si tukang parkir pun juga tidak menjadi sombong mengingat kepatuhan si pengendara mobil, siapapun dia, hanyalah terjadi karena dia sedang menjalankan tugas dan fungsinya. Hidup manusia selalu diibaratkan sebagai roda yang berputar ya. Kadang-kadang naik di atas dan kadang-kadang turun di bawah. Kadang-kadang memberi perintah dan kadang-kadang diperintah. Seorang komandan batalion tentara sangat dipatuhi perintahnya oleh prajuritnya. Jika sang komandan menyuruh tiarap, maka seluruh anggota batalionnya akan tiarap. Tetapi ketika sang komandan ke lapangan parkir, si tukang parkir ganti akan menjadi yang memerintah dan sang komandan akan mematuhinya. Meskipun dia tahu bahwa dirinya adalah sang komandan, dia akan patuh pada perintah si tukang parkir. Sang komandan tidak akan merasa berat diperintah karena dia adalah komandan. Dia juga tidak berpikir bahwa karena dirinya komandan maka tidak perlu patuh pada si tukang parkir. Ya, di sini hal yang lain yang dapat diambil dari si tukang parkir adalah secara harfiah si tukang parkir menguasai ya banyak mobil, ya kan. Banyak mobil di lapangan parkir ya. Di situ merasa itu adalah punyanya si tukang parkir. Ya, sedangkan mobil yang dibawa kuasaannya mulai dari mobil murah sampai mobil mahal sehingga atau mobil yang special edition ya. Sehingga harga mobilnya pun ada yang hanya puluhan juta rupiah hingga miliaran. Selain itu, mobil yang dikuasai tukang parkir juga berubah-ubah jumlahnya, ya kan. Ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Dalam kondisi demikian, si tukang parkir juga tidak takabur kok dan tidak sombong atas mobil-mobil yang dikuasainya. Si tukang parkir tidak merasa sombong atas mobil-mobil ada dalam penguasaannya. Jadi bahkan kalau mobil-mobil yang dikuasainya satu persatu itu diambil pengendaranya dibawa pergi, maka si tukang parkir akan rela dan tidak merasa berat ya. Itu adalah hikmah tukang parkir ya. Jadi dia punya banyak mobil juga, dia juga bisa memerintah. Oke, sampai jumpa, dadah.